yang barusan Nah, viral ini. iya, apa banyak sekali gitu kan yang tutup gitu kan. Teknologi yang lebih maju, ya kan walaupun kita bilang oh ya ada teknologi dari apa vertikal integrasi, Production pasti production mesin cost-nya itu nggak nahan. menggantikan, ya. Oh, betul. Tapi kalau AI, pemikiran kami menyebutkannya itu ini kita bisa lihat dulu konteksnya ya. Ada seniman yang berkarya untuk dijual karyanya. Jadi kita bisa lihat bahwa hanya dia bisa menciptakan ini. Untuk misalnya kenapa lukisan Picasso yang asli mahal sekali? Karena hanya Picasso yang bisa buat begitu. Apakah sekarang seniman zaman modern bisa meniru gaya Picasso? Bisa. Tapi kita bilangnya apa? Itu imitasi dari Picasso dan harganya udah gak ada harganya di market. Kalau memang dia seniman yang orang kenal dia itu siapa, terus dia itu mempublikasikan karyanya dengan jelas, orang membeli, dia masih bisa hidup. Tapi juga ada jenis seniman kedua kan, jenis seniman yang sifatnya komersil. Jadi dia membuat poster Tukang untuk gambar. membuat poster untuk film ini, membuat poster untuk produk ini. Sifatnya komersil dan apa yang dia hasilkan dari seninya itu dia buat untuk dia jual ke perusahaan lain. Pemusik juga sama. Ada pemusik yang spesialis yang bikin bumper, bikin lagu buat Jingle gitu. iya bikin jingle buat toko, buat suatu brand. Itu dengan mudah digantikan AI. Karena kalau bagus itu relatif ya. Iya, selera. Iya, itu selera. Tapi kalau cepat, itu kan absolut. Yang jelas AI jauh lebih cepat bisa memproduksi jauh lebih banyak. Kalau artis biasa kita kasih ya, 1 bulan bikinin jingle buat satu brand. Mungkin dia bisa buat 3 sampel. AI dalam 1 jam bisa buat 300 sampel. Nanti tinggal si pemiliknya milih aja. Iya. Itu yang akan tergantikan sih, dan itu mengerikan sekali bagi para pekerja di industri kreatif. Itu juga paper juga seperti itu, paper akademis. Mirip. Itu bisa langsung produce paper akademis, data langsung kita masukkan dari survei yang monkey di publish sama AI, dianalisa sama AI, ya kan? Kita juga punya writer assistant seperti Jenny AI Iya, misalnya. jadi maksudnya Pak Bro Dito itu Joki-joki paper akan joki paper akan kehilangan pekerjaan. Dan juga paper yang hanya ngejar untuk Scopus misalnya, yang di Iya. luar istilahnya yang datanya gede yang dia bisa lakukan itu cepat sekali untuk bikin itu. Jadi Iya, makanya kan wakil menteri riset ya, Bu Stella ya. iya, Itu kan mengatakan bahwa bikin paper banyak itu bukan berarti mahasiswanya punya skill dalam research. Itu nggak ada artinya apa-apa. nggak ada artinya Terutama di sekarang. zaman sekarang. Dengan adanya content generated AI, lalu kemudian dengan adanya analisis AI, itu buat apa? Buat seperti itu. Berarti karena dia juga sama ya, berpola. Jadi kembali lagi Iya. sifatnya ini pekerjaan berpola atau tidak. Itu yang Betul. mesti kita cek di masa depan. Apakah bisa ditiru, bisa diulangi, polanya bisa dipelajari. Karena ada pekerjaan tertentu yang sifatnya seperti berpola, tapi nggak ada polanya. Misalnya tukang ledeng. Tukang ledeng itu nggak bisa digantikan sama AI. Kenapa? Karena kita tidak pernah mencari data tentang perledengan. Tidak pernah ada orang yang nge-scan dengan laser 3 dimensi sistem ledeng itu kayak gimana sih. Tukang ledeng itu kan murni pengalaman dia. Artinya kalau misalnya sebuah industri atau sebuah bagian dari pekerjaan itu datanya unknown, komputer lebih susah ngerjakan. Iya. Biasanya manusia yang ngerjakan. Tetapi kalau misalnya itu sudah well known, itu komputer bisa atau AI bisa mensintesa itu. Karena kalau dia nggak well known, dia nggak ada data buat melatih si AI-nya. Iya. Saya ambil contoh misalnya ya, kita bicara mengenai umpamanya gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan sejarah, gitu ya. Misalnya penerjemahan dari hieroglif gitu ya. Hieroglif itu teks kuno Mesir Mesir. kuno, Mesir iya. kuno. Itu ada beberapa yang sampai sekarang para ahli itu nggak bisa menemukan arti kata makna tertentu. Tetapi sejak ada AI dan dia bikin data besar, itu kemajuannya luar biasa karena database awalnya dia udah banyak sekali. Jadi database awalnya sudah cukup kuat, mesinnya udah cukup kuat, curve-nya sudah cukup kuat, curve learning-nya. Nah, itu begitu ada data baru, dia hal-hal yang dulunya nggak bisa ditemukan, sekarang
bisa menemukan terobosan yang begitu luar biasa. Tetapi kalau memang dia sepertinya tadi tukang ledeng, nggak ada yang bikin datanya juga, ya kan? Iya. Siapa juga yang mau iseng bikin begitu? Nggak ada ledeng yang standar. Satu ledeng dan ledeng lain akan beda. Dan penyelesaian dari tukang ledeng juga beda-beda. Beda-beda. Ya, pendekatannya Itu beda-beda. kalau belum didatakan, itu komputer nggak bisa kerjain. Gitu. Berlaku Nah, juga nggak untuk tukang listrik? tukang listrik masih agak lebih gampang. Tukang listrik itu lebih standar. Lebih standar, karena karena ada standar. ada jurusan teknik elektro. Satu, yang Iya, kedua dia teknik ada perledengan belum ada. dia ada standar untuk listrik. Itu Rangkaian. ada, Iya. rangkaiannya harus Apa? seperti ini tuh ada. Terus ada code buildingnya. Nah begitu kita bilang ada code, itu artinya datanya cukup banyak. Nah itu bisa dicari. Nah sekarang Ada kaidahnya istilahnya. iya, kita bilang ada justru kaidah. orang yang bisa mendatakan kaidah, atau orang yang bisa memprogram AI-nya, atau orang yang bisa melakukan misalnya katakanlah parametric programming dari AI, dia lakukan parameternya seperti apa, terus kemudian dia memasukkan datanya, itu yang nanti mahal. Dia bisa ngajarin AI, dia jadi guru dari AI di bidang-bidang yang AI belum kuasain, belum ada datanya. Dia buatkan datasetnya, ya kan? Dia susunkan ke sana, dia ajarin learning mesinnya. Itu yang nanti mahal, bro, sis, gitu. Berarti kalau mau punya pekerjaan di masa yang akan datang, kita tinggal bukan random sih, kita coba aja topik-topik apa yang masih sangat sedikit atau sangat jarang muncul di internet, berarti itu nanti kita bisa jadikan pekerjaan buat kita. Iya. Untuk mengajari atau Frontier, bagian-bagian frontier itu. Iya. memberi makan si AI ini ya untuk dia Iya. bisa jadi data. Dan banyak industri itu belum banyak yang tersentuh dengan AI. Iya. Yang frontier baru atau frontier yang kita rasa jarang orang itu taruh interest di sana. Ya, atau datanya terlalu rumit. Contoh data yang terlalu rumit ya. DNA manusia itu kan rumit banget datanya. Sampai sekarang AI itu agak susah untuk itu karena datanya besar sekali, rumit sekali, sehingga untuk saya bukan bilang nggak bisa, tapi perlu waktu sampai komputasi powernya. Justru saya rasa untuk data DNA justru AI lebih ahli dibanding kita. Betul, memang di satu sisi, tetapi sampai hari ini yang namanya tantangan yang masih gede ya di dunia kedokteran, mungkin teman-teman di dunia kedokteran lebih tahu lah, gitu. Yang namanya engineer untuk personalisasi untuk obat dokter, untuk obat cancer, the cure for cancer, gitu ya. The cure for cancer yang berdasarkan DNA manusia, itu masih jadi tantangan sampai hari ini. Nah, saya yakin itu justru bisa diselesaikan dengan AI. Nantinya, Iya, kalau karena- computation karena powernya kemarin sama tuh gini, datanya udah ada. Saya suatu hari Tapi perlu waktu. pernah lagi pergi ke luar negeri. Di pesawat itu saya bertemu dengan seorang dari Singapura. Terus saya nanya, mau ngapain ke negara ini? Terus dia bilang, oh ya saya bekerja di bidang superkomputer. Wah kaget lah saya, ini pekerjaan yang sangat-sangat jarang kan. Saya tanya, superkomputer tuh ngapain? Dia bilang, kita bisa mensimulasikan segala sesuatu di superkomputer. Jadi dia kan nanya, kalau bapak pekerjaan apa? Oh saya dari teknik kimia. Oh berarti ini ya, kalau misalnya mau menguji sesuatu mesti direaksikan dulu. Iya. Jadi mesti kita di lab, kita pakai beaker, pakai apa, kita reaksikan, kita lihat hasilnya. Dia bilang, sekarang nggak usah lagi. Superkomputer tuh bisa mensimulasikan segala sesuatu sampai level molekul. Nah itu yang data-data itu masuk ke AI, itu luar biasa dampaknya. Nggak tentu bisa ada peneliti lagi di masa depan. Nah itu artinya gini, komputasi power tinggal tunggu waktu aja untuk kita bisa customizing the cure for cancer. Karena kan setiap cancer kan unik. Iya. Orang bilang Ya, begitu tergantung kan. penderitanya juga. Iya kan, unik kan katanya sejarah gitu. kesehatan si penderita. Itu dia, itu yang istilahnya tinggal tunggu waktu nih. Tapi istilahnya sampai hari ini belum solve karena datanya gede banget. Gitu. Berarti yang paling jelas adalah pekerjaan yang tidak akan hilang di masa yang akan datang adalah pekerjaan yang akan dealing dengan manusia-manusia yang terdampak kehilangan pekerjaan
Dengan adanya AI, mereka yang menjadi depresi, mereka yang menjadi sedih, mereka yang kehilangan sepertinya putus harapan, kehilangan harapan karena kehilangan pekerjaan. Berarti hal-hal yang berhubungan dengan konseling kejiwaan dan emosional itu udah pasti akan Nah, terus ada ya. Nah, ini pasti ada yang Itu ini saya nggak setuju. bisa. Jadi Iya. kemarin saya baca buku AI Superpower. Itu buku bagus banget, dia menggambarkan apa sih yang bisa digantikan sama AI. Dia bilang gini, kalau pekerjaan itu tujuan utamanya adalah dikerjakan lebih cepat, pasti digantikan sama AI. Jadi dicek aja nanti kerjaan bapak ibu sekarang yang mendengar, atau mungkin anak-anak nanti cita-cita jadi apa. Tapi selama pekerjaannya itu pokoknya semakin cepat semakin baik, pasti digantikan sama AI. Contohnya akuntan itu kan cuma dua yang dilihat kan, seberapa akurat dia menghitung dan seberapa cepat dia menghitung. Dan siapa yang paling cepat dan paling akurat di antara kita semua? Komputer. Iya. Iya, udah pasti itu. Karena semakin cepat semakin baik itu pasti hilang. Iya. Sementara ada pekerjaan lain, cepat itu nggak jadi prioritas. Salah satunya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan manusia, dengan kejiwaan manusia. Seorang counselor itu kan nggak dituntut untuk mengkonseling secepat mungkin, tapi mengkonseling sedalam mungkin. Iya. Itu yang nggak bisa digantikan sama AI. Dan prosesnya juga berdasarkan pribadi yang dikonseling, ya kan? Nggak bisa juga ada cetakan ataupun SOP mengkonseling yang akan dampaknya tuh sama gitu. Setiap itu diterapkan. Itu ciri yang pertama yang berkaitan ke dengan kliennya. manusia, yang berkaitan dengan jiwa manusia. Kedalaman. Jadi, Kedalaman iya. itu nggak bisa diganti. Yang kedua yang datanya kurang. Ya, termasuk konseling tadi. Iya. Konseling itu tadi yang Sis Hana ngomong nggak ada data patokan Iya, pasti. patokan datanya tuh istilahnya masih frontier, nggak cukup kayak ledeng. Iya, Ya dan kan itu juga nggak bisa. para ahli psikolog kan juga masih banyak perdebatan di antara dunia psikolog sendiri. Iya. Dan yang ketiga datanya tuh terlalu kompleks. Untuk sementara kita bilang belum bisa, tapi nanti bisa. Kalau superkomputernya tambah canggih, itu tinggal tunggu waktu sih yang nomor 3. Iya. Heeh. Kalau kayak terapis gitu, Iya. itu akan ini juga nggak, masih akan bertahan nggak pekerjaan itu? Misalnya kayak Terapis. fisioterapi, terus trainer untuk kesehatan olah tubuh. Karena kan dengan adanya komputer tuh manusia akan lebih sedikit bergerak, aktivitas fisik lebih, asumsinya aktivitas fisik akan lebih jarang. Dan itu juga akan berdampak kepada itu performa fisik nah kita. itu Kalau mungkin itu kategori gimana? tambahan ya. Jadi kan tadi ada pekerjaan yang akan 100% digantikan oleh AI yang tadi kita sudah sebutkan. Ada pekerjaan yang tidak akan digantikan oleh AI. Nah, ini ada pekerjaan yang harus didukung oleh AI.